juga Profesor Dr. Otto Hasibuan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Bisri Liza Mahendra, SHMSC, dan baru memasuki ruangan. Hadirin yang berbahagia, salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas berkat dan karunia-Nya kita dapat. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji kepada Tuhan Maha Kuasa karena pada malam hari ini kita bisa dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan halal bihalal Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2026. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk menyapa tamu-tamu yang saya hormati. Pada yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Prof. Dr. Bisri Liza Mahendra, SHMSC. Terima kasih Pak atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya juga ingin menyapa kepada Bapak Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Hendarsam Marantoko. Perlu saya sampaikan, kita patut berbangga dan mengucap syukur pada Tuhan karena salah satu anggota Pradi kita, yaitu Bapak Hendarsam ini adalah anggota Pradi kali percaya menjadi Dirjen Imigrasi Republik Indonesia. Saya mencatat, saya lihat urutannya belum pernah seorang Dirjen Imigrasi itu berasal dari profesi advokat. Advokatnya Pradi lagi. Terima kasih Pak Dirjen atas kehadirannya di tempat ini. Kami bangga semua. Mungkin Pak Dirjen berdiri dulu biar dikenal orang semua ini. Banyak yang bertanya-tanya tadi sama saya, yang mana ini Pak Hendarsam katanya. Terima kasih. Saya ucapkan juga yang terhormat kepada hadir juga di sini Pak Nofri, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan terima kasih nih Pak Prof. Komarudin Hidayat, anggota Dewan Kehormatan Pradi dan sekarang menjadi pemimpin tausiah yang selalu kalau beliau ini yang memberikan tausiah selalu ramai. Dan kali ini kita buktikan bahwa tempat ini sampai banyak berdiri teman-teman di sini. Pasti kata Pak Prof. Komarudin itu. Saya juga ingin menyapa Bapak Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, Kepala Divisi Hukum Polri, dan juga Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Sigit Setiawan, juga yang saya hormati Presiden Komisaris NT-Corp Dr. Insinyur Nurdin Hutagalung. Terima kasih Pak Nurdin. Dan juga Ketua Umum Perpahi ada di sini Profesor Dr. Muhammad Saleh, dulu pernah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung. Terima kasih Prof atas kehadirannya.
Yang saya hormati juga Randy Takubolon selaku Direktur Utama Nusantara TV, dan juga beberapa, saya nggak usah sebut satu-satu, semua jajaran pimpinan dari Dewan Pimpinan Nasional, ya ada Sekjen, Benarum, Ketua Harian, Ketua Badan Sehat dan sebagainya yang ada di sini. Tetapi secara khusus saya ingin menyapa teman-teman dari cabang Pradi yang hadir pada hari ini. Luar biasa ini. Tadi saya dengar ada 50 cabang ya. 50 cabang. Saya juga mendapat kabar dari Bandung, katanya begitu ramainya, ada sampai naik bus tadi dari Bandung ya. Mana Pak Jutek, 40 orang katanya datang. Wah, ini Bandung nih. Ada di Banjarmasin, ada di Malang, gitu ya Pak Dian di sini ya. Banyak sekali. Saya nggak bisa, tapi harus saya sapa kalau nanti mereka komplain sama saya ini. DPC Bandung ada di sini, DPC Bekasi, Cikarang, Cilacap, Sukoharjo, wah dari Tuban lagi, Depok, DPC Makassar, kemudian DPC Aceh, ini ada Rasul Kifar, DPC Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Sukabumi, Semarang, Malang, Batam, Kerawang, Cianjur, Cibadak, Wonosari, Rangkas Bitung, Pandeglang, Padang, Singaraja, Tasikmalaya, Malaya, Ciamis, dan ada juga tadi yang telepon 3 orang dari Banjarmasin, dan dari Medan juga ada ya, dan mungkin masih banyak yang bisa tidak. Dari mana? Cikawang, Serang, ada Serang juga ya. Singkawang ya. Kerawang, Singkawang, dari mana? Subang ya, Subang ya. Nah, Cibinong. Wah, ini banyak sekali nih. Mohon maaf kalau saya tidak bisa sampai. Indramayu juga ada katanya ya. Ya. Dari Kalimantan juga. Ya, terima kasih nih Pak semuanya ya atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya tidak menyangka kalau teman-teman dari daerah juga menyempatkan hadir untuk acara halal bihalal ini. Ini pastilah karena kecintaan teman-teman semuanya buat Pradi kita ini, memberikan dukungan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih, saya bangga. Salam sama semua keluarga yang ada di tempat masing-masing. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita melakukan halal bihalal. Memang ini selalu kita lakukan sudah hampir 21 tahun lebih, 20 kali lebih ya selama umur Pradi berdiri. Tidak pernah tidak kita lakukan halal bihalal, sama dengan juga kita melakukan acara-acara lain seperti Natal dan sebagainya. Jadi memang halal bihalal ini adalah suatu tradisi yang unik khusus Indonesia. Saya mencatat sebenarnya pengertian dari halal bihalal ini adalah berasal dari kata halal, di mana halal tentunya itu adalah halal, bihalal, sehingga dimaksudkan dengan tujuan adalah bahwa acara ini dibuat untuk menghalalkan sesuatu hal tentang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi kalau ada suatu perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan selama ini, itu artinya kita datang bertemu di tempat ini untuk menghalalkan dan untuk tidak dalam arti supaya meniadakan kesalahan-kesalahan itu artinya meniadakan kesalahan itu dan kita saling bermaaf-maafan. Jadi halal bihalal pastilah lebih tinggi maknanya daripada silaturahmi. Kalau silaturahmi mungkin kita hanya berpikir untuk bisa mempererat silaturahmi di antara kita. Tetapi halal bihalal semuanya terkandung di dalamnya. Kita juga saling memaafkan, kita juga saling mempererat hubungan satu sama lain. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, kita berkumpul di sini. Saya ucapkan kita sudah selama Idul Fitri kita sudah lewati. Hari ini kita bertemu berhalal bihalal. Marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Saya juga sebagai pribadi atas nama keluarga sebagai ketua Pradi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dan dilakukan selama ini. Ibu bapak sekalian, kebetulan juga ada Pak Menko di sini, Menko saya.
beberapa waktu yang lalu nih, Pak Dirjen, di sini juga di tempat ini kami melakukan satu Natal, karena memang luar biasa ini di Pradi ini. Kerukunan umat beragamanya itu sangat luar biasa. Biasanya halal bihalal ini ketuanya ini bukan orang Muslim, biasanya orang Nasrani, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Demikian juga kalau Natal, biasanya itu juga ketua umumnya itu adalah orang Muslim. Itu terjadi terus di Pradi ini. Dan tadi saya tanya siapa ketuanya, Anita, tapi juga yang Nasrani nanti banyak ikut nyanyi nanti di Padusnya Pradi. Jadi inilah suatu kebanggaan saya yang selalu terjadi selama ini, yang selalu mempererat Pradi ini dimanapun berada. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas semua kerjasama yang erat yang terjadi di antara kita selama ini. Jadi, beberapa waktu lalu kita melakukan Natal di sini di bulan Desember. Spontan kita berkumpul dan kebetulan pada waktu itu terjadi bencana alam di Sumatera, Aceh, dan di Padang. Dan akhirnya pada waktu itu kita spontan, kita bilang kita kumpulkan dong bantuan kita, bantuan bencana ini. Tak disangka dalam tidak lebih dari 1 jam Pradi bisa menghimpun uang sebanyak 6,7 miliar. Saya sangat bangga sekali, dan akhirnya kita melakukan rapat dan kita putuskan tidak kita serahkan langsung pada waktu itu, tapi kita lakukan, kita mengambil momen dalam rangka selalu pasca bencana. Jadi minggu yang lalu kami berangkat ke Padang, dari jumlah uang itu kami bagi jadi 700 juta kami bagikan kepada anggota Pradi yang terkena dampak di daerah-daerah, dan itu sudah dibagikan. Yang 6 miliar ini kita bagi 3 tempat, nanti di Aceh, terus di Tapeng, dan juga di Padang. Di Padang minggu yang lalu kami pergi ke 3 tempat, ke 3 titik. Kami membangun jembatan gantung di Solok, kemudian membangun sekolah SMA Negeri 21 di Padang, dan kami juga membangun masjid di Agam. Itu sudah terlaksana, dan kemudian nanti mungkin 2 minggu lagi kita akan pergi ke Aceh membangun beberapa masjid yang memang rusak di sana. Karena saya mendengar di Agam kemarin itu dapat keluhan ada suatu musola di sana, mereka harus pindah-pindah untuk sholat gitu ya. Kita prihatin sekali, kalau gitu kita coba bangun. Demikian juga ini di Aceh juga kami mendengar demikian, termasuk di Tapanuli Selatan dan di Tapeng. Jadi ini sekaligus laporan juga kepada anggota, karena ini kan bukan uang Pradi saja, sumber dananya itu 6,7 itu adalah dari kas Pradi, ya 1 miliar Pradi sumbang, terus ada juga pengurus Pradi, ada dari anggota Pradi, dan ada dari pihak ketiga. Jadi memang satu kebanggaan juga buat saya nih, karena beberapa kali bencana di Indonesia itu selalu kita aktif ikut berpartisipasi. Saya mencatat banjir di Jogja. Kita pergi ke Jogja, Pradi pergi ke Jogja, dan bukan hanya uang, tapi kita pergi ke sana. Kemudian gempa di Palu, kita juga sana yang diwakili oleh Andra waktu itu sebagai Young Lawyers Committee pergi ke Palu. Kemudian ada bencana di Padang dulu waktu gempa di Padang. Kita juga pergi sampai ke Solo, dan terakhir di Cianjur. Kita berapa bus dari sini berangkat bantuan 3 hari, mungkin kita ada di Cianjur. Dan kali ini gempa di Sumatera, Aceh, dan Tapeng. Jadi mudah-mudahan ya, saya bangga, mudah-mudahan rasa persaudaraan kita sesama anak bangsa ini tetap kita pupuk terus ya. Dan mudah-mudahan kita doakan jangan ada nanti bencana. Dan kalau sampai terjadi, kita tetap komit untuk bisa berpartisipasi membantu sesama kita semua. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Tidak banyak, saya doakan mudah-mudahan Pradi ini tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai organisasi profesi, dan selalu kita dapat tetap meningkatkan kualitas advokat Indonesia sebagai diamanatkan di dalam undang-undang advokat. Demikian sambutan saya, selamat malam dan terima kasih. Persilakan kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Prof. Yusril.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PRADI, Bapak Profesor Dr. Hasibuan, serta Ibu. Yang saya hormati Deputi Bidang Hukum Kemenko Kumham Bimas, Pak Nofri. Yang saya hormati Pak Dirjen Imigrasi, yang saya hormati Kadifkum Mabes Polri, hadirin hadirat yang saya muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas rahmat dan karunia-Nya juga kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan dalam rangka kita merayakan halal bihalal dalam suasana yang sehat walafiat, penuh sukacita dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PRADI pada tahun 2026 ini. Momentum bulan Syawal ini seharusnya menjadikan hidup kita lebih memaknai arti beragama, hingga dapat menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang lebih manusiawi. Di tengah suasana kebersamaan ini, kita juga menyadari bahwa dunia hukum kita saat ini tengah menghadapi dinamika yang luar biasa cepatnya. Profesi advokat memiliki peran yang sangat strategis karena ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap integritas, profesionalitas, dan keberpihakan kepada keadilan. Di tengah perkembangan hukum yang terus bergerak, baik melalui pembaruan regulasi, dinamika hukum acara, maupun perubahan sosial yang cepat, peran advokat tidak lagi cukup hanya sebagai pembela perkara. Advokat hari ini dituntut untuk menjadi penjaga etika, penyeimbang kekuasaan, dan sekaligus penopang kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Di sisi lain, kita juga harus jujur melihat ke dalam, melihat kepada diri kita sendiri. Bahwa tantangan terbesar dalam profesi ini bukan hanya datang dari luar, tapi juga datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi bagaimana caranya kita mampu menjaga standar, menjaga marwah, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan profesi kita. Hadirin yang saya muliakan, kita melihat adanya berbagai perkembangan penting akhir-akhir ini, termasuk berlakunya KUHP dan KUHAP baru pada awal Januari 2026 yang lalu, yang kita harapkan bersama akan membawa perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan kita, dan sekaligus membuktikan pada dunia bahwa bangsa kita mampu membangun dan membentuk norma hukum kita sendiri yang baru, yang diangkat dari kaidah-kaidah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat berdasarkan kesadaran hukum bangsa kita sendiri, dan kita mampu untuk meninggalkan warisan kolonial yang sudah lebih 100 tahun lamanya berlaku dalam masyarakat kita. Bahkan dalam perkembangan yang muncul pula berbagai pandangan, dan bahkan juga muncul berbagai uji materi yang menyoroti posisi dan peran advokat dalam sistem hukum, termasuk terkait batasan antara advokat dan pemberi bantuan hukum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa profesi advokat berada di tengah-tengah perubahan yang sangat penting. Advokat bukan hanya pelaku, tapi juga sebagai bagian daripada proses pembentukan hukum itu sendiri. Bahwa ada perbedaan pandangan, dinamika organisasi maupun perubahan regulasi adalah bagian dari perjalanan yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan profesi kita. Namun justru disitulah pentingnya kita menjaga kebersamaan. Hadirin yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saling bersaudara satu dengan yang lain. Maka damaikanlah saudaramu yang sedang tersakiti.
dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian memperoleh rahmat daripadanya. Pesan Al-Quran ini sangat sederhana, namun relevan dengan apa yang kita lakukan hari ini, bahwa menjaga persaudaraan dan menghadirkan perdamaian adalah sebuah tanggung jawab kita bersama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perdebatan satu dengan yang lain. Apalagi kita sesama advokat, bisa saja kita berdebat, berargumen, ngotot mempertahankan pendirian kita dalam sidang-sidang peradilan dan sebagainya. Tapi kita semua menyadari kita menjalankan profesi, habis sudah itu kita saling memaafkan satu dengan yang lain tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa dendam. Dan itulah kita sesudah sebulan lamanya menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita sama-sama saling bersalam-salaman, kita mengucapkan kata-kata minal aidin wal faizin, satu kata-kata yang bahkan tidak ada di negeri Arab. Dan orang sini merumuskan kata-kata Arab minal aidin wal faizin. Kalau harfiahnya diartikan, inilah orang-orang yang kembali dari medan pertempuran wal faizin, dan dia memperoleh kemenangan. Artinya selama bulan Ramadan itu orang berperang menghadapi banyak hal, tapi juga yang paling penting adalah berperang menghadapi diri kita sendiri dari segala hawa nafsu, kebencian dan kemarahan. Dan sesudah itu kita mengatakan minal aidin wal faizin. Inilah orang yang kembali dari medan peperangan dan telah memperoleh kemenangan. Maka dia saling memaafkan satu dengan yang lain, karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa manusia yang memohon ampun kepadanya. Tapi Allah tidak akan mengampuni dosa yang dilakukan sesama manusia kecuali mereka saling memaafkan satu dengan lainnya. Itulah saya kira hikmah terbesar dari peringatan halal bihalal pada malam hari ini. Halal bihalal yang kita rayakan bersama-sama, mudah-mudahan halal bihalal ini tidak berubah menjadi halal bil haram. Artinya barangkali kalau harfiah halal bil halal yang baik dicapai dengan cara yang baik juga. Nah, bukan halal bil haram ya sesuatu yang baik, tapi dicapai dengan cara-cara yang haram. Al-ghayah tubarru wasilah dalam bahasa Arab, artinya tujuan dicapai dengan menggunakan segala cara. Mudah-mudahan ketika kita habis puasa Ramadan kembali memperoleh kemenangan, kita membangun etik bersama yang baik bagi sesama advokat maupun juga bagi semua masyarakat kita, dan kita memperoleh rahmat sesudah kita berada di bulan Syawal yang mulia ini. Akhirnya saya mengucapkan salam dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh anggota Pradi. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Admin. Baik, kami terima Cara hari ini Pak, alat bihalal. Oh iya, ini alat bihalal Pradi ya. Nah, ramai sekali yang datang dari daerah juga. Dan saya merasa sangat senang diundang. Ya, kemudian melihat program hukum dalam mediasi dan pemasyarakatan, dan saya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh advokat anggota Pradi. Mudah-mudahan kita semangat Idul Fitri ini membangun kebersamaan antara bersama kita dalam menjalankan tugas profesi. Ke depan, ya mudah-mudahan tetap menjaga solidaritas, kesatuan dan persatuan.
mudah-mudahan juga kita sama-sama menjalankan tugas profesi kita sebagai advokat yang betul-betul membela keadilan dan kebenaran, bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang lain, mereka membangun sebuah sistem hukum nasional yang kita banggakan bersama-sama. Jadi pembentukan pada keadilan dan kepastian hukum sangat penting dan menjadi tugas advokat untuk ya. Hari ini Pradi melaksanakan kegiatan berbeda pendapat baik di luar maupun dan dalam menangani suatu perkara. Tapi itu tidak bisa menjadikan adanya konflik pribadi di antara mereka. Harus dilihat kita adalah pemimpin yang merasa mandiri, yang tindak atas nama klien, sehingga yang sebenarnya itu adalah klien, bukan yang pribadi. Jadi antara satu sama lain rasa persaudaraan, saling hormat menghormati itu kita akhir-akhir ini kita tahu banyak isu yang terjadi sekarang ini, banyak kasus seperti bersama kami punya persaudaraan lebih banyak bisa mewarnai penegak hukum. Di mana-mana pun di dunia tidak ada suatu organisasi yang tidak disinggung. Bahkan Indonesia sendiri, negara kita sendiri, undang-undang advokat kita sangat. Jadi kalau ada persoalan kita pelaksanaannya ada dengan ketidaktaatan kita. Jadi itu yang harus kita tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan posisi yang